Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada pos pengujian impact, di mana pada pengujian ini kita mengacu pada ASTM E23 spesimen tipe A. Ini adalah gambar dari tipe spesimen yang digunakan pada pengujian kali ini sesuai dengan standar ASTM E23, di mana kita menggunakan spesimen tipe A yang memiliki bentuk V pada daerah takikannya. Dalam pengujian impact, kita akan melakukan variasi suhu terhadap spesimen. Hal ini digunakan untuk mengetahui perubahan pada energi impact yang dihasilkan, di mana variasi temperaturnya masing-masing yakni minus 50, 28, dan 200 derajat Celcius. Perlu diketahui untuk pengujian impact pada video ini hanya ditampilkan pada spesimen di temperatur 28 derajat Celcius. Sebelum melakukan pengujian, kita melakukan pengukuran terhadap spesimen, di mana pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan vernier caliper. Hasil pengukuran panjang spesimen yakni 55 mm, sedangkan hasil pengukuran ketebalan yakni 10 mm. Pada percobaan pengujian kali ini, kita akan menggunakan mesin uji impact dengan metode Carpi, di mana bagian yang pertama terdapat monitor, kemudian yang kedua ada handle untuk mengatur sudut yang diinginkan, kemudian di bagian depan ada tuas pengereman. Selanjutnya di bagian bawah ada beban tetap yang akan kita gunakan pada pengujian ini yakni 26.095 gram. Kemudian di depan beban terdapat tempat untuk meletakkan spesimen uji. Dan yang terakhir ini adalah pengunci sebelum dilakukan pengujian. Untuk memulai pengujian kita dapat mengatur pada monitor ini terdapat angka 1, 2, 3, dan D yang dapat digunakan untuk mengatur penggunaan mesin. Dikarenakan beban yang dimiliki pada mesin ini tetap, yakni bebannya 26.095 gram, sehingga untuk melakukan pengujiannya, kita pilih dan tekan angka 1. Langkah berikutnya, yakni kita meletakkan spesimen pada tempat uji, di mana sebelumnya kita memutar handle sedikit saja untuk memberikan akses yang lebih mudah dalam meletakkan spesimennya. Kemudian kita baru meletakkan spesimennya. Dalam meletakkan spesimen, perlu diperhatikan bahwa arah takikan harus menghadap berlawanan datangnya beban dan diusahakan pada posisi tengah. Setelah itu, putar kembali handle dengan memutar berlawanan arah jarum jam. Pastikan beban berada persis di depan spesimen untuk mendapatkan sudut 0 derajat. Setelah memasang spesimen, maka pada monitor akan terbaca sudut yakni 0 derajat. Kemudian langkah berikutnya kita memutar handle searah jarum jam hingga mendapatkan sudut 140 derajat. Untuk mendapatkan sudut awal ini kita mengacu pada ASTM E23 yang memiliki range sudut awal yakni 140 sampai 144 derajat. Sehingga pada monitor, sudut awal akan terbaca 140,18 derajat. Untuk memulai pengujian, kita dapat menekan tombol D pada monitor. Perlu diperhatikan, sebelum pengujian, pastikan posisi kedua tangan kita masing-masing untuk memegang tuas rem dan pengunci. Kemudian, ketika semuanya telah siap untuk melakukan pengujian, lepas pengunci. Setelah mengayun, dorong tuas pengeremannya hingga berhenti. Setelah pengujiannya dilakukan, maka monitor akan membaca sudut akhir yakni 137,6 derajat dan energi impact sebesar 6,0092 Joule. Dan ini adalah hasil spesimen yang telah dilakukan pengujian, di mana hasil pengujian ini menunjukkan bahwa spesimen memiliki jenis patahan yang getas. Ciri-ciri patahan getas dapat diamati dari hasil patahan yang tidak menghasilkan deformasi dan memiliki bentuk yang mengkilap. Perlu diperhatikan kepada praktikan untuk memahami penjelasan pada gambar ini. Gambar tersebut menjelaskan perbedaan antara hasil pengujian yang memiliki jenis patahan getas atau ulet. NDT atau permukaan patah getas cirinya yakni berkilat dan berbutir, sedangkan FDT atau patah ulet tampak lebih buram dan berserabut.
Selain itu, praktikan juga diharapkan dapat memahami grafik hubungan antara energi impact dengan temperatur, di mana semakin tinggi atau panas nilai temperatur spesimen, maka energi impact yang dihasilkan akan semakin tinggi, sehingga berpotensi untuk mendapatkan hasil patahan ulet yang lebih tinggi pula. Demikian sebaliknya, semakin rendah nilai temperatur spesimen, maka energi impact yang dihasilkan akan semakin rendah, sehingga berpotensi untuk mendapatkan hasil patahan getas yang lebih tinggi.